Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan Islam, iman, kita diberi kesehatan, kita diberi anugerah yang luar biasa. Setiap hari kita diberi berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu diharapkan bisa untuk bersabar, ikhlas menjalani hidup ini dengan sebenar-benarnya ikhlas dan sabar, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas masalah bahagia. Apa itu bahagia? Apa ciri-ciri kita menjadi orang yang bahagia? Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tentram, bahagia ya, dalam hati kita karena kita selalu mengingat Allah. Maka di setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap aktivitas kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat Allah, hati akan tentram, bahagia. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Bahagia itu adalah suatu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, maka kalau kita ingin senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan dan sebagainya, kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir pada Allah, ingat bahwa Allah selalu melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu ingat pada Allah, hidup akan tentram, bahagia, senang, bebas dari hal yang menyusahkan. Karena yang menyusahkan atau tidak menyusahkan, Allah yang atur semuanya. Maka kita harus ingat pada Allah. Bahagia bukan berarti tak pernah sedih. Ya. Tetap kita pernah sedih suatu saat. Karena kita pernah sedih, maka kita akan merasakan bahagia. Perbedaan bahagia dan tidak bahagia, sedih itu tergantung kita ingat pada Allah atau tidak ingat pada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, hati kita akan bahagia. Kalau kita tidak ingat pada Allah, kita akan sedih, sengsara, menderita.
pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya ada dua komponen utama ketika kita berbicara tentang bahagia. Pertama adalah emosi yang seimbang. Emosi kita itu harus seimbang. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Kadang-kadang sedih, bahagia, perasaan galau, menderita, dan sebagainya. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif. Kita harus perasaan positif. Keseimbangan emosi kita itu dibangun dengan kita berzikir kepada Allah, ingat pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, kita berprasangka positif dengan siapapun, maka rasa bahagia akan muncul di dalamnya itu. Jadi keseimbangan emosi kita dibangun melalui zikir pada Allah. Yang kedua adalah puas akan hidup. Dia bersyukur pada Allah atas anugerah-anugerah yang didapat. Bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan. Maka kita dikasih ujian yang besar, yang berat, yang tidak berat. Kita harus bersyukur pada Allah. Nah, rasa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupan itu bisa diraih dengan kita itu mensyukuri nikmat yang ada yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya karir kita, ya, dalam bekerja, syukurin keadaan karir kita, jabatan kita, syukurin. Yang lain sudah naik pangkat, kita belum, syukurin. Karena itu adalah perjuangan maksimal yang kita laksanakan, wujudnya adalah sekarang ini. Sekarang ini adalah perwujudan dari usaha-usaha kemarin-kemarin, ikhtiar maksimal. Karir kita syukuri, hubungan kita dengan orang lain perbaiki, bersilaturahmi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga tidak ada masalah dengan orang lain. Dan hal penting yang sekiranya memang mempunyai makna yang penting itu kita harus syukurin, ya. Hubungan dengan orang lain, karir, pencapaian target hidup, ya, hal-hal yang dianggap penting. Nah, ini harus bersyukur kepada Allah dengan pencapaian yang sudah dapat sekarang. Nah, maka itulah yang menjadikan bahagia emosi harus seimbang, ya, puas akan kehidupan sekarang ini, bersyukur pada Allah. Maka dua komponen ini tidak lepas dari kebahagiaan itu sendiri. Ada 20 cara hidup bahagia tanpa beban. Bagaimana sih supaya kita benar-benar bahagia? Sehingga kita itu hidupnya tanpa beban. Ya. Satu, fokus pada hal-hal yang positif. Kita fokus kepada yang positif saja, jangan yang negatif, yang baik-baik saja. Hal yang baik kita laksanakan, hal yang buruk tinggalkan. Itulah orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita menjadi orang yang takwa, kita itu akan bahagia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti bahagia. Tidak ada orang yang sedih gara-gara meninggalkan dosa, atau bahagia gara-gara melakukan dosa. Tidak ada. Bagian semua itu semua. Maka laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan larangan Allah. Maka fokus pada hal yang positif. Pasti akan bahagia.
Yang kedua, merayakan setiap prestasi yang diraih. Kita rayakan misalnya kita pernah menjadi juara satu, catur misalnya, dapat hadiah, dapat piala, dapat uang dan sebagainya. Kita rayakan, kita bahagia, wah kita ternyata punya prestasi. Kita menang lomba, misalnya maraton, kita rayakan, alhamdulillah ini karunia Allah yang terbesar. Prestasi-prestasi yang kita raih itu adalah kebahagiaan. Maka kita rayakan aja. Kita kan bahagia, hati akan bahagia. Tentu saja kemenangan-kemenangan prestasi tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita pada Allah dengan prestasi-prestasi kita, maka kita syukuri, bersyukur kepada Allah. Karena kita punya kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain. Bersyukur dengan prestasi-prestasi yang diraih. Yang ketiga, memiliki keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi hidup kita itu harus disyukuri, ya. Sehingga tidak dicampur baur dengan pekerjaan di rumah misalnya. Jadi pisahkan antara hidup di pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sehingga kita ketika di rumah fokus kepada keluarga. Ketika di pekerjaan fokus pada pekerjaan. Uang pekerjaan jangan dicampur dengan uang pribadi jangan dicampur dengan pekerjaan. Jadi harus seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sehingga akan terukur pekerjaannya sudah sesuai dengan target belum. Ya, akan terukur. Kehidupan pribadi sudah maksimal belum. Keuangan pribadi berapa, pekerjaan berapa. Harus seimbang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah, sandang, pangan, papan. Ya. Ini perlu terpenuhi. Ya, dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, maka kita akan bahagia. Maka kehidupan kita itu harus fokus kepada pekerjaan kalau kita pas bekerja, dan fokus pada kehidupan pribadi kita, di keluarga kita. Jangan menghabiskan waktu hanya pekerjaan saja, sementara kehidupan pribadi terabaikan. Ini juga salah. Atau kehidupan pribadi yang difokuskan saja, kepentingan pribadi, sementara pekerjaan diabaikan, ditinggalkan. Ini juga salah. Jadi harus seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itu yang menjadikan kita akan bahagia. Sehingga kebutuhan primer, sekunder, tersier akan terpenuhi. Yang keempat, berdoa secara rutin. Setiap hari kita berdoa pada Allah. Sebelum kita melaksanakan aktivitas, berdoa pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah segala macam urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Mudahkan dalam bekerja kami, ya Allah. Dan apa-apa yang menjadi cita-cita kita terkabul, ya Allah, karena hanya dengan pertolongan Allah, semua permasalahan-permasalahan hidup akan terpenuhi. Karena Allah itu selalu menolong kita. Orang-orang yang baik pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sering-sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, melakukan kegiatan yang kreatif, inovatif. Nah, ini penting. Kalau kita inovatif dalam bekerja, berkarya, ya kan, kreatif, maka hasilnya akan maksimal, akan memuaskan. Tetapi kalau kita sama pekerjaan kita dengan orang lain, tidak kreatif, ya, pesimis, tidak ada ide yang cemerlang, ya hasilnya juga tidak maksimal. Maka harus kreatif, inovatif dalam bekerja, yang pada akhirnya kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang memuaskan, sehingga kita akan bahagia. Yang keenam, menerima ketidaksempurnaan diri sendiri. Kita itu makhluk Allah yang tidak sempurna. Banyak sekali kekurangan. Ada juga kelebihan-kelebihan kita juga ada. Maka setiap orang itu pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Maka terimalah ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Bersyukur kita ya, dikasih kehidupan saat ini. Ya, walaupun kita tidak sempurna, kita tidak ya orang yang benar-benar apa namanya penuh dengan keistimewaan atau apa ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka menerima ketidaksempurnaan diri sendiri itu akan menjadikan bahagia. Jangan sampai kita protes kepada Allah. Kalau protes kepada Allah, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Misalnya kita itu karena hidungnya pesek, akhirnya dioperasi supaya hidungnya mancung. Ini kan tidak menerima ketidaksempurnaan diri kita. Maka akan stres, akan frustasi, akan menderita seumur hidup. Maka terimalah apa adanya diri kita. Bersyukur bahwa kita itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Yang ketujuh, lakukan apa yang kita sukai. Tentu saja yang disukai yang boleh menurut agama Islam. Ya, jangan melakukan semaunya sendiri. Lakukanlah yang memang dibolehkan oleh agama Islam. Yang tidak boleh ya tinggalkan. Maka kita itu harus milih-milih mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, ya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, dan sebagainya. Maka lakukanlah sesuai dengan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, menggunakan uang dengan bijak. Nah, uang ini seperti air mengalir. Cepat habis biasanya uang itu kalau kita pegang. Maka gunakanlah uang kita dengan baik. Pilih prioritas mana yang diperlukan. Mau beli apa? Mau digunakan untuk apa uang itu? Ya. Yang penting-penting dulu. Gunakan uang dengan baik, sehingga uang itu bermanfaat juga buat kita sendiri, orang lain, bermanfaat bagi agama. Ya. Jadi kalau gajinya 1 juta atau 2 juta atau 5 juta, sisihkan untuk agama, untuk masjid, untuk pesantren, yatim piatu, berinfak, sedekah, dan sebagainya. Maka uang itu berguna bagi sesamanya. Jangan pelit. Jadi kalau gaji 5 juta ya, jangan 5 jutanya dihabiskan, sisihkan. 5% atau 10% atau 20% untuk agama, untuk syiar agama. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kesembilan, hidup di waktu sekarang. Nikmati sekarang ini dengan sebaik-baiknya karena Allah. Kita tuh hidup sekarang, bukan dulu. Zamannya berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang berbeda. Kalau kita hidup sekarang, ya laksanakan kehidupan sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Syukuri keadaan kita sekarang ini, ikhlaskan ya segala sesuatu yang memang perlu diikhlaskan. Ya. Jangan sembarangan untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Ingat kepada Allah di setiap waktu, setiap detik. Jadi kita itu hidup di waktu sekarang, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, tanamkan rasa berterima kasih. Berterima kasih ya Allah, bersyukur ya Allah dengan keadaan sekarang ini. Berterima kasih kepada orang tua kita, bersujud di hadapan, mohon ampun kepada Allah. Kita ucapkan ke orang tua kita yang baik-baik, mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang ke-11, memberi kepada sesama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bersedekah. Itu kan bahagia, sumber bahagia. Orang yang bersedekah itu orang yang paling bahagia. Bisa memberi kepada orang yang miskin, memberi orang kepada yang mungkin yatim piatu, infak pada masjid, pada pesantren, dan sebagainya. Maka sumber kebahagiaan adalah ketika kita memberi kepada sesamanya. Yang ke-12, berteman dengan orang-orang yang baik dan yang positif. Jangan salah gaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang negatif, yang jahat, kita akan mempunyai potensi berperilaku jahat. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan terbawa kepada yang baik-baik dan yang positif. Tergantung lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik, kita bergaul dengan baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita lingkungan kita tidak baik, berkawan dengan tidak baik, kita akan menjadi orang yang tidak baik. Kecuali kalau kita sudah tinggi keimanan kita. Bergaul dengan orang yang baik dengan harapan untuk bisa mengubah orang tersebut, berdakwah. Itu lebih bagus. Ya kan? Sehingga tidak dikhawatirkan kita itu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Maka yang tahu kita, keimanan kita, kekuatan iman kita, ya kita sendiri. Mampukah kita merubah orang dari yang tidak baik menjadi baik, kita bergaul dengan orang yang tidak baik, supaya orang lain mengikuti kita. Tetapi kalau kita ukuran iman kita belum nyampe ke sana, berteman pada orang yang baik-baik saja, supaya kita itu terbawa yang baik. Dekati para ulama, para kiai, para ustadz, supaya kita itu mengikuti mereka. Minimal kita mendapatkan tausiah lah, mendapatkan nasihat dari orang-orang yang baik, sehingga kita itu akan mengikuti kebaikan. Yang ke-13, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Betapa bahagianya orang yang sedang membaca Al-Quran. Betapa bahagianya orang yang mendengarkan Al-Quran. Karena itu adalah kitabullah, ya, mukjizat Rasulullah, luar biasa. Yang ke-14, menjadi diri sendiri. Ya, kita sendiri. Beni ya Beni sendiri. Jadilah diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain. Jangan kita meniru orang lain. Ya tiru boleh yang positif, tetapi kalau kita menjadi orang lain, seperti orang lain, ya capek juga.
kita ngikutin gaya orang lain, kita mengikuti ekspresi orang lain, kita mengikuti kebiasaan orang lain, pribadi orang lain. Boleh saja yang positif, tetapi kita itu menjadi diri sendiri, artinya bahwa kita itu ya mengembangkan potensi diri kita sendiri. Jangan kita ngikutin orang lain. Walaupun boleh sih boleh kita misalnya mengikuti gaya kepemimpinan orang lain, mirip persis, mencontoh, boleh-boleh saja, tetapi kita pasti ada sesuatu yang berbeda dengan orang tersebut. Nah, sehingga kita itu boleh mencontoh orang lain, tetapi kita menjadi diri kita sendiri. Ya, punya kepribadian sendiri, punya prinsip hidup sendiri. Sehingga kita tidak meniru orang lain, tetapi ambil hikmahnya. Ya. Hal-hal yang baik ya kita tiru boleh, tetapi jangan menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Yang pada akhirnya kita punya ya kepribadian sendiri. Ada magnet force, ada driving force. Jadi ada daya dorong, ya kan? Yang pada akhirnya orang lain akan mengikuti kita. Jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri. Yang ke-15, membangun hubungan yang bermakna. Hubungan bersamanya, hubungan dengan alam lingkungan. Macam-macam makhluk yang lain. Hubungan ini bermakna yang positif. Jangan yang negatif. Sehingga kita menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya kita beda, diri kita dengan orang yang beda, jangan dibanding-bandingkan. Sehingga kita itu tidak ikhlas, tidak bersyukur terhadap diri kita sendiri. Kita ya kita, orang lain ya orang lain. Ya contoh yang baik-baik saja. Jangan mencontoh yang tidak baik. Membandingkan harta orang lain, membandingkan kenikmatan orang lain. Ya. Boleh ini sekedar ilmu, tetapi dalam kehidupan nyata kita mempunyai pribadi sendiri, berbeda dengan orang lain, punya ciri khas, punya kepribadian, punya potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Sebab kalau dibandingkan dengan orang lain, kita akan stres, akan menderita. Yang ke-17, berhenti bersikap khawatir. Aduh, khawatir nanti kita miskin, khawatir nanti kita meninggal, khawatir nanti harta diambil orang, khawatir kita itu misalnya tidak tercapai cita-cita kita. Penuh dengan khawatiran, hidup ini jangan khawatir. Berhenti khawatir. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita menyerahkan hanya kepada Allah, kita akan dilindungi oleh Allah dan Allah akan menolong kita. Maka jangan khawatir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita optimis dalam hidup, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong kita. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-18, berteman dengan orang-orang yang bahagia, karena orang yang bahagia itu menular biasanya. Orang yang pasrah pada Allah, orang yang ikhlas dalam jalan hidup. Kita berteman dengan orang-orang tersebut. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, berteman. Ya kan? Sehingga menular. Menular yang positif tentu saja, bukan menular yang negatif. Ya kan?
Jadi kepribadian kita, bagaimana teman-teman kita. Kalau teman kita itu orang yang bahagia, yang baik, yang ikhlas pada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, yang takut kepada Allah, kita akan mengikuti mereka. Kita bergaul dengan ulama, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu menjadi orang yang beriman, bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan sebagainya. Kita ikut menjadi ulama insya Allah. Minimal kita itu dinasihati oleh ulama, sehingga kita itu akan merasakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang bahagia, yang selalu bersyukur kepada Allah, maka kita pun akan sama dengan orang tersebut. Yang ke-19, menghabiskan waktu dengan alam semesta, keagungan Allah itu, ayat-ayat Allah. Alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Kita bertadabbur, berpikir bahwa Allah itu maha besar. Allah itu betapa indahnya ciptaan Allah dengan alam semesta, membawa dengan alam semesta. Kita itu benar-benar merasakan bahwa Allah itu hadir dalam diri kita, begitu melihat alam, tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, gunung, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-20, ya kita harus mengingat peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan teman-teman kita yang membahagiakan kita, yang menjadikan kita itu sukses, menjadikan kita itu orang yang karirnya cemerlang. Kita harus dekati orang-orang tersebut. Ya. Orang-orang yang membantu kita menjadi orang yang sukses, karirnya cemerlang, menjadikan kita itu orang yang bahagia. Siapa saja itu? Anak, keluarga, teman-teman terdekat kita, ya, para ustadz, para alim ulama, para kiai yang mendoakan kita. Ya, kita dekatin silaturahmi, perbanyak silaturahmi terhadap orang-orang yang berjasa terhadap kita, berjasa terhadap agama, sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang memang baik, orang-orang yang memang membantu kita, orang-orang yang bisa mensukseskan kita, orang-orang yang benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekati, kita rajin bersilaturahmi terhadap orang-orang tersebut, sehingga kita itu menjadikan orang yang bahagia, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan menolong kita dan kita itu benar-benar akan menjadi orang yang bahagia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita dengarkan puisi kalimat-kalimat bijak. Semoga kita akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah, selalu ingat pada Allah, dan kita menjadi orang yang bahagia. Senantiasa diri ini terpesona pada insan yang sederhana, yang memaafkan kesalahan, mendidik jiwa dengan kerendah hatian, menerima takdir penuh ketulusan, bekerja dalam kedamaian. Insan sederhana, semangatnya laksana cahaya surya,
romantisnya seperti renyai gerimis senja, senyumnya seteduh kelopak bunga. Aku ingin menjadi indah dengan cara sederhana. Dan menitislah embun beku di sudut daun bening. Aku menatapnya penuh takjub. Betapa mungil dan indah, betapa tenang dan teduh, bagai bayi yang tidur di pangkuan ibunya. Ingin kugambarkan embun beku pada baris sajak-sajakku, pada bait puisiku, pada ayat-ayat syair. Karena embun beku itu tak ubahnya hatiku. Hati yang dingin, tak beriak, tak gelisah, tiada pula kecemasan mengguncangkan. Karena hatiku penuh kebahagiaan semenjak semalaman, semenjak sang hujan mengajarkan bahwa ia hidup dengan mengalir alunan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber ketentraman hati, kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati akan diraih manakala kita benar-benar ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Itulah kunci. Ingatlah pada Allah dimanapun kita berada, dan kita insya Allah akan bahagia. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.